Hasan Bangsat beli nanas. Cakep. Saatnya timnas. Iya. Kelihatan banget natural tuh pantun. Pantunnya sekelas Sapri. Iya, jadi kita mau bahas timnas guys. Timnas di ronde 4 akan bertemu dengan Saudi Arabia dan Irak. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe Grombol. Sekarang kita udah di 190.000 subscriber. Sekian. OTW 200.000. Dan jangan lupa juga follow papai.js. Kalau misalnya follow dia road to 10.000 papai without posting. Kalau dia 10.000 kalian bakal dapat undian menang Wembley. Itu. Satu parfum sama baju Wembley, jersey Wembley ditandatanganin semua anak Grombol. Iya, itu info aja, itu adalah buatan gue ya. Yang mau bikin papai terkenal awalnya gue. Oh iya. Dan menggulung sampai sekarang. Iya mantap. Nah pokoknya itu guys. Nah jangan lupa follow juga semua sosmed Grombol, Instagram, TikTok dan lain-lain. Jangan lupa juga join Telegramnya. Sekarang udah 7.563. 0,5? Nah di situ. Jadi kita tidak usah lama-lama. Gue juga mau terkenal, Rim. Promosiin gue dong. Enggak, ada nama lu tuh langsung muncul. Oke. Di sini kita tidak usah lama-lama. Kita di titik, bisa dibilang titik terakhir. Ayo semangat kayak gitu. Itu titik terakhir Tadi lu gimana? lu Tadi lu mau apain? Enggak, lu kayak belum selesai gitu ngomong tadi belum titik terakhir. Terakhir kayak belum titik masih kalau ada lanjutan ini kayaknya nih. Oh iya. Dalemin dong. Oh iya deh. Sekarang kita lagi bisa dibilang titik terakhir. 2 match ke depan adalah 2 match yang sangat akan berpengaruh ke depannya. Kalau kita menang dua-duanya, kita langsung lolos World Cup. Kalau kita menang satu kita mungkin langsung ke ronde yang lainnya gitunya. Pokoknya banyak lah di situ. Nah di sini menurut gua kita fokus di satu match dulu, yaitu Saudi yang akan main malam ini. Yang dapetnya besok. Bener. Iya. Hah? Besok masih tanggal 7. Kan tanggal 9 men. Kan dini hari mainnya. Dini hari. Benar Lanjut 8 ini ya. Udah 5 menit muter-muter. Saudi yang kita udah ketemu 2 kali terakhir ini, alhamdulillah kita seri Kita sekali, kalah. menang sekali. Kita belum pernah kalah. Dan Saudi tapi sekarang dengan pelatihnya yang siapa itu namanya? Hervé Renard. Iya, yang kayak musuh Spiderman. Nah ya dia datang pasti menurut gue di kandang sendiri akan ada suatu hal yang berbeda pasti. Dan kita datang juga nggak main-main. Kita datang dengan kita bawa siapa aja, Miliano, Macem-macem lah squad depth kita gila. kita bawa Mauro juga kan. Mauro bawa. Bawa Mauro. Ricardi kan? Bukan. Ya, kita mesti bawa banyak. Nah menurut lo Dol gimana Dol? Dengan squad depth yang kita punya, kita bandingin coba dengan squad depth yang Saudi punya. Menurut lo apakah kita clear? Menurut gue head to head ini dari 2 game adalah game yang gue pengen target kita 3 poin, jujur aja. Karena Irak kayaknya agak berat. Nah menurut gue masalahnya bukan di squad depth. Menurut gue kita punya materi. Pemain-pemain kita cemerlang di Liga Prancis, di Liga Belanda, di Liga Italia, Jerman. Ya kan, jadi untuk clear kalau materi bukan alasan. Materi udah siap. Oleh Romani juga sudah balik, sudah ready. Walaupun belum sempat main di Oxford ya kalau nggak salah. Yang utama yang bakal jadi keprihatinan atau yang gue bakal penasaran adalah ramuan Kluivert. Itu yang bakal make or break pertandingan besok gitu. Soalnya kalau kita ngelihat dia uji coba 2 kali lawan Lebanon dan juga siapa ya? Taipei. Mereka masang di 4 back kan. Yang mungkin works, pengaliran bolanya oke, baik, pivot di tengah juga bagus. Cuman apakah approach sepak bola yang tepat di posisi besok di mana kita main tandang, kita main Saudi Arabia yang bakal full crowd, full fansnya, dengan mungkin permainan dia dan ya gue masih bingung apakah approach-nya Pique pelatih Kluivert bakal tepat untuk main 4 back. Atau kita main pragmatis seperti kita main lawan Saudi yang dimana menang 2-0 gitu. Kita duduk rapi, struktur defensif, berharap di transisi positif dengan wingback kita, dengan pemain penyerang kita. Jadi menurut gue fokus utama gue adalah ramuan. Soalnya jujur aja lumayan drastis perbedaan menang lawan Cina sama Bahrain di ronde ketiga dan juga uji coba. Beda banget. Beda. Betul. Nah, yang works di uji coba belum tentu works sekarang. Betul. Ya kan, landscape beda. Jadi sebenarnya harapan gue adalah
kemarin mereka pakem aja di 3 back. Oh ternyata mereka mau main 4 back, berarti mereka mau implementasi filosofi baru mereka. Cuman apakah terlalu terburu-buru? Itu sih. Nah, itu sebagai dari Hasan sama Nugi kan lo berdua kan lahir langsung nonton timnas kan. Benar, hitungannya gitu. Nah di situ lo ngelihat match ini apakah kita datang. Jadi aslinya itu ada dua jalur yang bisa dicoba. Antara jalur pertama lo datang sebagai inferior dengan masang lu datang defense lo cuma mau direct gitu, atau lo datang dengan lo pengen nguasain. Itu filosofi yang Patrick Kluivert mungkin pengen coba. Nah lo ngerasa untuk match lawan Saudi ini lo lebih pantas yang mana? Menurut gue kalau kita menghadapi Saudi yang sebelumnya kita menang 2-0 itu, kalau lu tonton lagi itu udah paling mutakhir karena kita cuman mengandalkan crossing ke depan yang sebenarnya efektif juga kalau lu perhatiin karena Saudi mainnya tinggi dan bakal ofensif banget ke kita kan. Nah, untungnya kita punya kemampuan di situ. Di belakang kita juga lumayan jago-jago nih crossing. Kalau kita masang Tom Haye agak ke dalam buat crossingnya lebih ke winger. Kalau waktu itu juga beberapa Justin Hapner juga pernah crossing juga efektif juga. Jadi menurut gue salah satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah Saudi Arabia tuh datang di tuan rumah juga. Jadi pasti lebih kayak ya udah gue pasti mau megang ini game gitu. Tapi kan asli gini, menurut gue pas match kita lawan Saudi komposisi tim kita belum kayak begini. Kita pas 2-0 itu belum ada Dean James kan. Belum ada Dean James, belum ada Pelupesi, belum ada Kevin Dix, belum ada Mauro Zistra, Miliano belum ada. Tapi jangan lupa juga Saudinya waktu itu keadaannya juga nggak kayak sekarang. Iya. Ya itu. Karena masih Mancini. Enggak. Oh enggak, Renat yang pertama Mancini. Yang pertama Mancini, tapi itu artinya dia transisi juga waktu itu. Sama dia nggak ada pemain andalannya juga waktu itu. Aldo Sari. Nah besoknya ada dia. Pas ada Aldo Sari ada. Pas ada Aldo Sari kalah pas nggak ada. Emang main yang kedua yang 2-0 Aldo Sari. Malah pas ada Aldo Sari itu coba kita menang. Cek dulu. Nggak main Aldo Sari. Lanjut. Lo lanjut ngobrol dulu, gue cek. Cuman yang perlu gue perhatiin tuh ada kabar berita kan kemarin pas jeda internasional ada Aldo Sari BTW. Ada. Main. Ada Aldo Sari pas kita menang 2-0. Nih gue balik lagi ke gue. Kemarin itu pas jeda internasional break kemarin, Arab Saudi punya duit banyak nih orang kan, nih negara. Jadi dia langsung nge-hire set piece coachnya si Arsenal, si Jover. Cuman apakah seberpengaruh? Gini. Oh bukan Jover, salah lo yang direkrut sama Saudi. Jover. Buat international break. Ini part-time dia di Serius? Arab Saudi. Gue baru tahu nih info Jover ini. part-time di Arab Saudi mau lawan timnas karena kita sebenarnya tahu kalau kita 60% kebobolan timnas ini dari set piece. Gila. Cuman di satu sisi Ini sangat lemah gitu. Set piece kita juga kalau misalnya kita dengan set piece, second ball kita juga lumayan bagus. Enggak, set piece yang kita posisinya defense itu sangat lemah banget. Corner kita kebobolan lawan Bahrain. Terus Australia berapa kali set piece kita kalah tuh yang dibantai, yang di Sydney. Itu banyak banget, itu serem banget dengan adanya si Jover ini. Apakah berpengaruh dengan pelatih yang cuman datang pas tapi menurut gue lebih ngomong ke gini nih, bukan mengaruh atau nggak ngaruh, lebih ke Saudi Arabia sebagai negara sudah menggelontorkan ratusan triliun di industri sepak bola. Menurut gua dia doing anything they can sekarang untuk gimana caranya lolos. Mau gimana caranya mereka mentokin nih. Ada 50 solusi. Satunya hire set piece digasin semua. Ujung-ujungnya ya walaupun nggak ngaruh ya berapa sekian persen dari ya udah yang dia mau menutup semua peluang mereka blunder menurut gua. Ya fair juga menurut gua ya mereka emang pengen banget. Cuman apakah bakal efektif? Kita nggak tahu, bola kan bener-bener kita nuansanya tinggi banget. Dan kalau ngomongin berbagai cara, ya kita nggak bisa pungkirin kita main bukan di kandang netral. Iya, itu dia. Nah itu faktor di luar game itu tuh agak menurut lu gimana? Tuh. Kita main padahal ini ronde 4 kita main di kandang Saudinya, yang dimana pertama atmosfer fan akan berpengaruh banget di situ. Tapi kita yang datang nggak mungkin banyak. Hasan katanya udah pesan tiket kan? Udah, insya Allah sekalian umroh. Insya Allah sekalian. Tapi ini lagu lama AFC lah, kayak gini lah. Udah main-mainan dia. Kita sebagai dan gamok. Iya, gue nggak kaget capek juga. Komplain juga. Capek juga komplain main-mainan dia. Lebih gue pengen kita lebih fokus gimana cara dengan handicap ini dijadiin senjata kita. Kita nggak peduli di tandang mereka, di kandang mereka kita gas terus. Itu yang gue pengen lihat. Dan nggak bakal kemana-mana juga kalaupun nggak Saudi ya.
Qatar, ya, dia semua lah, orang-orang Bahrain apa segala macam. Cuma menurut lo apakah itu berpengaruh ke mindset main-main ntar? Karena begini, kalau misalnya pemain datang dengan tahu bakal ada disadvantage dari wasit, misalnya dia ngerasa seperti itu main bakal chaos banget otaknya. Nah buat gue ada foul mereka ngamuk. Itu yang gue takut, kayak contoh pas kita lawan Lebanon kemarin. Lebanon kemarin berapa kali ngamuk pemain kita. Ngamuk total. Yang gue takut itu tetap bakal ada ntar pas dilawan Saudi itu. Kalau menurut lo pada gimana? Nah gue rasa menurut gue ya, mereka juga punya ideologi yang sama kayak kita ya. Ini ideologi lagu lamanya AFC lah, kayak gini udah main-mainannya dia. Jadi harusnya salah satu staf kepelatihan juga punya penyampai pesan yang baik lah, supaya lu jangan kepancing lah, ini udah main-mainannya dia gitu. Untuk jadi jangan sampai pemain-pemain datang sebagai profesional aja. It's just another match, atau datang ini final buat kita. Oh jelas. Hidup mati gila. Tapi dalam satu sisi menurut gua, play the game not the occasion. Lo main game-nya jangan main acaranya gitu. Lo main game dengan lo biasa main sepak bola gitu. Jangan jadi grogi. Quote of the year by Dolly. Gue nyontek sih, gue denger di mana. Dolly 2025. Iya. Play the game not the occasion. Tapi kalau buat gue agak beda nih sama lu pada nih. Karena on paper kita nih sorry banget, kita ketinggalan jauh dari segala sisi lah. Oh enggak lah. Squad value Saudi sama kita gedean kita. Iya enggak, tapi on paper, gue ngomongin on paper. Apa papernya apa? On paper tuh nyape. Kalau on paper gedean kita. Kalau on paper gini, track record gitu atau apa? Track record pertama. Kedua, gimana perkembangan sepak bola dia di sono. Itu kan pasti mempengaruhi kan timnasnya. Benar. Nah, kalau kita udah lihat nih on paper, kita berangkat ke sana dengan ya sedikit di bawah dia lah mungkin lah. Tapi dia main di kandang. Nah buat gue kalau realistis ya, kita kan kalah kan realistisnya kan. Kita ini di realistis dong, realistis aja. Gue realistis menang. Nggak, maksudnya kita nggak mungkin peringkat 1 dong di sini. Nah kalau nanti topik lagi nih, lo juga jangan 4 orang dibikin satu jawaban kan beda-beda. Ya semua pesimis lo. Gue sebagai orang yang pesimis, gue ngerasa kita kalau datang dengan biasa-biasa aja, kita akan duduk di peringkat 3. Kalau lu kapan optimis sih, gue bingung. Ya makanya ntar dulu dengerin dulu. Kalau kita datang dengan biasa-biasa aja, seperti Indonesia pada umumnya, ya kita akan duduk di peringkat 3. Makanya gue saranin buat Kluivert kalau denger video ini, lu datang ke sana dengan metode yang out of the box, yang beda gitu. Lu ambil resiko lah. Harita. Waduh, kalian aja. Pasti sekalian. Gue beda, makanya gue bilang gue beda. Menurut gue resiko yang lo maksudnya apa? Gambling aja udah. Gambling aja, lu judi aja daripada lu datang setengah-setengah gitu. Dan emang kita main diprediksi secara data analis lu bisa buka. Kita 5% peluang lolos, bro. Probabilitas judi gitu. Enggak, turun sumpah 5 terakhir kemarin. Awalnya 7. Tadi hari ini gue lihat. Ya udah oke lah, anggap 7. Anggap 7. Ya kalau data udah ngasih kita data kayak gitu, 7%. Ya masa lu mau datang biasa-biasa aja, ambil resiko lah. Kayak bisnis aja, lu judi aja taruh. Jadi maksud lu kita main ofensif nih. Resikonya di apa? Resiko nih emang. Ya resikonya kalah. Enggak ambil resiko gamblingnya ini dalam bentuk apa? Bentuk apa? Iya, lu cara bermain. Gue nggak mau main defense, ngegolin yang banyak. Nggak apa-apa lu kejebolin banyak, golin lebih banyak. Tapi ini setuju. Gue setuju juga. Karena kita udah tahu wasit nih bakal syang-syong juga. Iya, makanya menurut gue kita beneran kita di sini berandai-andai semua loh. Iya, emang kita nggak tahu ada yang bisa jadi tuh wasit dukung kita. Enggak lah, udah. Wasit dari quieting. Enggak, kalau kita pakai metode yang sama di lawan Saudi di GBK kemarin, selesai loh. Selesai. Dengan metode kita main defense. Iya, mau ngandelin faktor X Marcelino lagi nggak ketemu lagi menurut gue. Besok di Saudi dipanggil. Iya, maksudnya selain itulah mau ngandelin faktor S, misalkan gol-gol kayak gitu lagi, counter attack agak sulit menurut gue di Saudi. Jadi buat gue Kluivert harus datang dengan lu ambil resiko, lu judi, lu taruh uang all in sebanyak-banyaknya. Menang syukur, nggak menang ya udah pulang dengan kepala tegak. Iya benar sih. Kalau 18-0 ya enggak lah, udahlah masuk ya. Tapi ideologi mencetak gol lebih banyak karena kita tahu bakal ada 1-2 gol yang mungkin dikasih secara nggak langsung dari pihak-pihak tertentu. Itu perlu juga kita kasih extra effort. Karena kita bisa nyetak gol banyak, gue yakin dengan materi sekarang ya. Dengan formasinya juga. Dengan formasi sekarang kita bisa nyetak banyak gol, kita juga bisa kebobolan banyak. Oke, itu gue disitu setuju. Cuman coba kita flashback ke match lawan Lebanon kemarin. 0-0. Megang bola. Apa? Megang bola itu. Megang bola, betul. Megang bola, setuju gue di situ. Iya. Cuman kita nggak bisa menang di situ. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya itu nggak bisa menang kan, peluang kita lebih banyak jauh daripada Lebanon. Betul, peluang kita banyak. Cuman maksudnya gini,
itu apakah bisa direplikasi saat melawan Saudi Inter? Tentu enggak. Itu dari perbedaan, udah ada perbedaan level di situ. Terus juga tanda tanya besar juga kenapa lawan Chinese Taipei, lawan Lebanon kita bermain sangat terbuka. Itu juga mungkin buat apa namanya, uji coba. Iya. Cuman kalau buat diimplifikasi melawan Saudi sangat nggak bisa. Karena kita Ini lo kontradiksi omongan lo sendiri. Tadi lu setuju nyerang. Lo setuju dengan dia tapi enggak, lo nggak tapi setuju berkaca dia. dengan Lebanon tadi nggak bisa ditaruh begitu. Jadi solusi tengahnya. Solusi tengahnya yang gue bilang tadi di awal, long ball tapi gol lebih banyak. Iya. Berarti counter attack. Oke. Bukan all out attack. Gue merasa di lawan Lebanon, lawan Taipei pemainnya juga belum pakem. Itu nyoba-nyoba. Iya, Yang gua betul. lihat ya. Kalau kita ngeliat line up yang ada di pas lawan Lebanon deh, kalau lawan Taipei gue Sebutin. Itu di situ kiper kita Audero, oke itu starting pasti. Itzes Ya, Dix itu starting juga. Ini buat apa nih? Nah, ini yang Yang lawan lawan Lebanon. Oh, oke. Iya. Kanan kita Sayuri, kemungkinan besar Sayuri juga nggak? Kanan enggak? Enggak lah, maksudnya enggak belum pakem sama sekali Belum lah, pakem bro. lah, iya, kita Dix belum bisa pakem. di bek kanan kok. Verdong left back, pakem lah. Let's say Pakem. Tapi kemarin pas Sabar. ya udah Lebanon. Pelu Messi, Belum pakem. Pakem lah. pakem. Pelu Pelu Messi pakem. pakem lah. Oke, Klok belum pakem. Kambuaya nggak pakem. Nggak Nggak pakem. Kambuaya kemungkinan. Tapi one of the best menurut gue. Dan gue prefer dia super sub. Dean James belum pakem. Belum pakem. Belum pakem sangat. Belum pakem. Depan Lili Pali emang pasti belum pakem. Belum pakem. Di situ. Mauro Zilstra belum pakem. Belum pakem juga. Belum. Kanan kita Miliano belum pakem. Miliano bisa pakem. dibilang pakem. Iya. Miliano Nah, pakem. Pakem Miliano. Kan itu kan cuma kita udah ngeliat. Setengah-setengah, setengah pakem. Setengah pakem, setengah enggak. Coba fill in the blank deh. Coba let's say kita berandai-andai line up-nya kayak gimana. Main Kiper 5 back atau 4 back? main 4 back sih menurut gue. 4 back, Karena oke. gue 4 back. gue yakin banget di match besok bakal main 4 back. Iya, Oke. betul. Saya Setuju gua. iya. Jangan 3 back. Nggak usah 3 back kayak Amorim lo jadinya. Udah 4 back aja. Oke, Ya, nah menurut gua bek kanan Dix. lo kanan dari kiper pasti Martin Pass kan kemungkinan. Iya. Iya. Martin Pass. Semoga. Semoga Martin Pass. Iya. Kanan lo Kevin Dix. Iya. Lu Gue kanan bisa Sayuri, Dix bisa ke tengah. Itu bisa juga. Cuman gue lebih pengen di Saudi Dix di kanan. Dix di kanan. Dix di kanan. Gue Pakem, Sayuri di kanan, Dix sama Izes. Izzes. Nah, gue juga masuk sama Hasan nih. Gue pakem Dix di kanan, Rido Itzes Rido Itzes. atau Hubner Itzes. Hubner Itzes. Karena kita butuh orang yang punya long ball, kapabilitas long ball. Bom mulu nih orang. Enggak. Terus juga dia defensif lebih daripada Sayuri kan. Lebih defensif. Iya, lebih defensif daripada Sayuri. Sayuri kan punya apa namanya kemampuan overlap. Ini lah, Anji apa segala Yakob macam. sih? Yakob. Yakob. Nah, kenapa gue milih Sayuri? Karena tadi gue pengen Kluivert datang dengan all in, dengan judi yang dia taruh, dengan uang Judi banyak yang dia taruh. jangan- Makanya gue jangan- taruh jangan. Sayuri di situ. Kenapa? Biar kita main offense. Lu Terus usaha jadi gimana di caranya juga, nyetak gol. Dan backs dari Sayuri defense-nya nggak seburuk itu. Bisa dipertaruhkan, ditaruh di bek kanan menurut gue. Yang besar kuning. Ya nggak apa-apa, lu mau kuning mau merah yang penting menang. Gue Dix kanan udah. Lo Dix kanan. Dix kanan gue. Dix kanan tapi nggak seproven itu loh. Menurut gue Dix kanan nggak sepas itu. Nah itu dia. Ya sebenarnya tergantung sama Metode filosofi yang mau bermain. dimainin. Ini metode kalau mau defensif ya Dix kanan. Nah, gue ngerasa gue menurut gue match kita lawan Saudi itu match statement. Match di mana Patrick Kluivert bakal ngebuktiin kalau misalnya Indonesia tuh punya filosofi dan akan bermain seperti apa. Karena kalau misalnya Indonesia tetap datang dengan 3 back kemarin ini pasti udah kebaca banget. Nah Saudi menurut gue nggak bakal berubah gitu banget lah kecuali set piece ya. Si Henry siapapun dia itu pelatihnya nggak begitu, dia bisa dibilang one trick pony lah bisa dibilang. Cuma ngandelin individual skill pemainnya yang ada. Itu si Aldasari lah, kalau nggak siapa tuh pemain Roma, siapapun dia lah. Ini Iya, ya, sayap Abdullah. Nah dia lah siapa. Bener Abdullah. Nah iya. Iya kan? Kalau kayak begitu Abdullah benar. Abdul ya. Abdul Qadir Kusuma. Abdullahi kan. Bukan Abdullahi, beda lagi. Nah di situ maksudnya gue ngerasa kita harus datang dengan surprise elemen. Kalau gue mau ngambil contoh misalnya contoh Chelsea Liverpool kemarin deh, anggap Chelsea datang dengan new elemen main 4-2-4. Nah kita harus mencoba kayak begitu juga. Setuju gue. Iya, Setuju, kita setuju. datang kan, Setuju gue. elemen kita datang buktiin karena Jangan biasa-biasa aja. Enggak, tapi jangan membawa resiko tidak penting dalam defensif. Oh, menurut tentu. gua. Oh betul sekali. Yang paling penting dari formasi ini tuh menurut gue, ini udah pernah dilakuin kan pas kita lawan Australia yang kita kebantai. Iya. Itu kan cuman problemnya adalah bukan dari formasinya menurut gue. Problemnya adalah di mana Lost focus ya. lost focus, mental down.
pas kita 8 menit pertama itu kita megang bola, kita total kontrol dengan gamenya, dan akhirnya kita hampir mencetak gol di situ. Tapi trikinya di sini nih, timnas tuh kalau megang bola kebanyakan kesannya bingung. Kesannya Masa sih dengan pemain-pemain Eropa Iya, ya? makanya. yang lo lihat Mungkin 3 tahun yang lalu itu. kalau lawan Lebanon tuh bingung. Terus yang lawan Australia itu di awal megang bola, ujungnya kita kalah. Terus lawan China kemarin yang kita itu kalah 2-1, kita megang bola banget. Pas lawan Cina kemarin yang di GBK, itu kita nggak selalu megang bola, kita biarkan juga dia megang. Dibiarkan megang bola. Iya, jadi ada satu sisi di mana biarin dia yang memegang bola, tapi kita ngambil momennya tuh. Cuma menurut gue susah untuk lo pengen lolos, tapi lo berharap dari lawan salah. Kan kalau kayak begitu gitu. Kalau lo datang dengan defense, lo berharap lawan lo salah. Kenapa lo nggak datang? Lo bisa kontrol. Kalau pemain dengan notabene ditonton sama semuanya, dan ada kemungkinan misalnya wasit misalnya berat sebelah ke dia main dengan sepede itu. Dia mau megang bola kayak begitu, dia mau nunjukin dia kayak gimana. Salah satu dia nyoba lagi. Nah kalau misalnya kita datang udah gitu defense dulu ntar direct gitu, Capek. iya susah. Lo jadi berharap lo kemenangan lo bukan karena lawan lo bukan karena lo jago, tapi karena lawan lo ada salahnya. Walaupun bisa menang seperti itu, cuman untuk lo game yang dimana 2 game lo harus menang dua-duanya untuk lo bisa nyampe ke World Cup, menurut gue nggak bisa dengan bawa strategi seperti itu. Bener banget. Sama halnya kalau kita ambil contoh lagi ya, ambil contoh musim lalu kayak Arsenal. Lu nggak bisa mau juara ngandelin set piece ya nggak bisa. Kayak gini kasusnya. Lu mau lolos Piala Dunia nggak bisa lu datang pakai cara kayak gitu tuh. Terlalu mahal harganya Piala Dunia buat kayak gitu. Menurut gua counter argumennya adalah ada pepatah. Lo megang bola, lo possess bola, itu setiap lo megang bola, setiap ada tambahan 1 lo resiko potensi melakukan kesalahan. Bener, itu yang baru gue sebut. Kalau apa? Di saat lo megang bola, Jadi lebih baik dia yang salah daripada kita yang salah. Betul, Jose Mourinho makin lama lo megang bola makin ada kemungkinan lo salah. Iya betul. Cuman dibalas sama antitesisnya Pep Guardiola. Apa? Lupa dia. Jadi pakai. Tapi menurut gue gini lah, kita ngelihat ke depan, menurut gue, dan gue nggak mau hitam putihkan. Oh megang bola Indonesia nggak ada filosofi megang bola. Ya kan? Ada sih. Dan menurut gue lebih dinamis lah sepak bola. Lo banyak ngelihat klub bagus mainnya atraktif, sepak bola indah, tapi 50-50 possessionnya. Ya kan? Menurut gue harus ada pemahaman itu bahwa kita harus tidak boleh meremehkan kemampuan attacking atau counter atau transisi positifnya Saudi, namun juga kita berani build up, kita berani main link up play, kita berani buka ruang. Bener. Itu ya kan, soalnya kita materi punya. Bener. Yang gue bingung adalah front 3-nya atau front 4-nya mau ditaruh siapa nih? Iya, tadi udah selesai itu bab formasi. Karena ini nggak apa-apa kan, ini stretch Iya, nggak apa-apa, sekarang ngobrol aja. Dia nggak tahu kaidah MC dia. Kan gestarnya belum ada. Oh, iya. Nah makanya di situ gue juga jujur bingung juga, karena kalau kita ngelihat sekarang di line up kita, depan menurut gue udah banyak. Lu bisa naruh hampir semuanya, lo ngerasa aman. Lo taruh Miliano, Ziggy Zaresta, Siapa Ziggy Zaresta? bukan Miliano, Zilstra, Mauro deh. Miliano, Mauro dan kiri lo Lili Pali. Orat Mangun deh. Orat Mangun lo ngerasa aman. Lo naro Victor Deta dipanggil nggak ya? Enggak. Kan di Sejak Kan kapan 20, dia kan 20. Nggak mungkin ya. depan nih Beckham. Wah, Terus Beckham juga oke Miliano, Ya. Zilstra, Ole Romani, Lili Pali, Orat Mangun, Egi. Raven? Enggak. Enggak. Raven kan masuk. Oh iya, ini player to watch Nanya. nih, si Beckham nih. Menurut gue dia layak tuh dikasih waktu bermain tuh. Ya dia super sub lah. Etos kerjanya gila sih. Super Super sub, sub menit-menit 60 gitu. Iya kan, super sub kan. Cuman dari segi line up depan gue masih pengen Ragnar di depan. Kirinya kasih Ole. Atau enggak kalau Ole enggak, kalau misalnya depannya Zilstra, kirinya Ole. Ngerti enggak lo? Itu gue cocok tuh. Iya itu juga bisa. Kalau Cuman midfield- Zilstra ini bentar, baru ingat Zilstra ini ternyata belum pernah main di Volendam musim ini. 1 detik pun. Nggak pernah main di mana? Di Volendam di klubnya. Dia masih muda gitu. banget ya. Belum dapet tim menit bermain. Itu yang lacking banget tuh di situ. match fitness jadi Match dipertanyakan. fitnessnya dia. Berarti tapi oleh Romini gimana?
Iya, Oliver Mendy. Nah, sebenarnya di kiri tuh bisa. Ini kan Calvin Verdong, Dean James. Dua-duanya perform banget di. Apa itu barusan yang lu contohin tuh? Calvin Verdong, Dean James. Dia siapa di depan maksudnya? Iya, Dean James di depan, nih Calvin Di Verdong. winger. Karena dua-duanya perform banget di Europa League kemarin kan. Dan 2 assist tuh orang si Dean James. Bagus banget. Crossing dua-duanya dapet. Nah, itu bisa banget dipakai tuh. Nih berarti kalau Meni nggak sayap kiri dong. Nah, kalau orang Meni ya Ragnar daripada Zylstra menurut gue. Jadi Dean James-nya kiri. Dean James kiri. Dean James-nya kiri. Dia juga punya atribut defensif. Nah, Enak yang dia. ngambil tuh bola di crossing ke siapa? Itu kalau nggak Ole, Zylstra, Ragnar. Cuman gue lebih suka Ole. Cuman Ole kan nggak tahu berapa persen fit dia sekarang. Cuman Ragnar gue daripada Zylstra. Berapa persen dong? Kayaknya udah bisa sih. Kalau menurut gue kalaupun kurang fit digasin lah. Digas. Dia Iya, juga mau digasin. Dia juga mau hidup mati, mau masuk Piala Dunia dia. Iya sih. Mm-mm. Agak-agak. Kalau kanan udah mati Emiliano. Kanan Emiliano sih gue. Tempat Emiliano mati ya. Atau kalau dia capek, Kalau menurut Sayuri lah gue masuk. main yang CAM sih yang bingungin. Kalau sayap kiri bisa Dean James. Bener, bisa CAM nih yang Beckham, tanya berat. striker. Menurut gue Atmangun mungkin cadangan ya. Oleh yang main sayap kiri Dean James atau Beckham. CAM yang gue agak bingung mau mainin second striker atau mau mainin orang yang mungkin nggak kreatif. Tapi jadinya 4-3-3 diamond ya, bukan 4-3-3 attacking. Iya. Dia dapat bola, dia distribusi. Cuman nggak maju tinggi banget. Jadi siap di saat transisi negatif mundur. Itu. Ya mungkin Lili Pali atau Kambuaya. Pali attacking dong, kalau Kambuaya. Berarti kalau enggak kan yang udah pasti di midfield Paul Pessi sama Tom Hey. Gue nggak yakin Tom Hey pasti. Iya, gue juga gak yakin Tom Hey. Verdong juga bisa loh di M. Verdong itu otak gue mau Verdong. Oh, Nah, berarti Verdong Dean juga James. bisa loh. Berarti let's say kanan Dean James-nya kiri. misalnya Jakob Sayuri, Dix Itzes, Dean James, Paul Verdong. Pessi Verdong. Itu defense banget tuh. Depannya. Iya, Sayap kiri bisa. Kambuaya bisa. Sayap kiri bisa Orang Mangun, bisa Beckham, bisa Kambuaya. Wah, tapi menang sih. Kakak Ricky kalau gitu. Kambuaya sih menurut gue ya, gue pribadi gue demennya di super sub. Di saat udah pada capek, Iya benar. masukin Kakak Ricky Kambuaya. Makanya nih timnas kali ini tuh sangat multi taktik anjing. Lu bisa Iya, kemana aja. multi-taktik. Lu bisa kemana aja nih, pemain bisa ditaruh mana aja. Lili Pali. Belok-belok yang mau dikemanain bisa. Iya, Lili Pali layak jadi CAM Lili Pali. Jadi pelatih ini udah punya semua source buat dia bisa kreatif gitu. Buat nah makanya dengan formasinya. dengan squad depth kayak gini sedih nontonnya kalau defense. Lu Sedih pengennya gue. full attack. Iya, gue pengennya attack lah. Martin Bass setiap corner dia ngambil gitu. Berak juga nih. Lah gunanya. Ya enggak, maksudnya jangan pakai metode yang kemenangan kita di GBK tuh kayaknya nggak akan works kalau pakai itu di Saudi nih besok nih. Kayaknya nggak akan bekerja dengan baik. Metode kemenangan kita di GBK seperti apa emang? Ya kita jarang megang bola di situ. Kita dua gol Marcelino counter attack Kalau dua-duanya. gue ngelihat transisinya ya, Emiliano, Dean James, Ole, Kambuaya bisa aja sih. Transisi. Iya emang bisa Serem. aja. Cuman gue ngelihat ya Saudi di sana dia hadir, dia menyambut kita dengan keadaan yang beda gitu. Lebih solid gue yakin dia. Oh iya. Itu jelas. iyalah. Ya, Kalau lebih solid pastilah. Ini pertandingan hidup dan matinya mereka juga. Ya makanya kalau pengen pakai metode 2-0 kemarin di GBK nggak bekerja dengan baik buat gue nanti. Sayang gitu kalau lu datang ke sono tanpa resiko dan ujung-ujungnya hasilnya sama aja kayak lu ngambil resiko. Kayaknya lebih mending lu ambil resiko gitu. Kayak lu pulang dengan lebih tegak. Makanya maksud gue Ntar ada judi lah. narasi kayak kenapa nggak pakai taktik kemarin Ya fuck off lah, bodo amat, orang gue udah berusaha. Tapi kalau lu menang, lu lempar tuh orang-orang kan lebih sedep gitu. Iya gak? Iya, make sense juga, make sense. Wow, statementnya Ajim. Ya menurut gue bakal menjadi game yang tactical karena banyak opsi dan di saat lo main satu pemain ada opportunity cost. Nah, opportunity costnya terkait dengan taktik. Kayak contoh, lo mau masukin Dean James di sayap kiri, bagus. Cuman artinya Verdong nggak bisa di tengah, ya kan? Nah, artinya BK mungkin nggak bisa dimainin. Nah, banyak banget. Makanya gue bilang dari awal kuncinya adalah di ramuan Patrick Kluivert dan asisten-asisten. Mungkin lagi ngeracik nih sekarang ya dia. lagi di Lagi digodok. Ngeracik di farmasi nih, lagi farmasi. Puyer jatuhnya kalau Iya. kayak begitu. Jadi yang enggak di antara lo bertiga yang paling pede menang lawan Saudi siapa? ya? Menurut gue harus pede lah, harus pede karena menurut gue game pertama lo game ngambil 3 poin, game kedua lo bisa pragmatis lawan Irak. Karena apa? Di saat lo udah ngekantongnya 3 poin, lo seri aja lawan Irak, Lolos. tergantung divisi golnya, lo bisa nomor 1. Cukup lah istilahnya. Cuman kalau pengen ekstra lagi ya menang. Cuman kan kita lawan Irak,
kitanya tapi walaupun skuadnya belum yang kayak sekarang ya, cuman kita kan tergopoh-gopoh juga tuh. Seremnya itu Irak Tapi tuh secara level Irak di bawah Saudi ya. beda 1 peringkat, 58 59. Wah, gila. Beda 1 level doang. Secara nggak langsung sih kayaknya. Tapi lebih langganan Saudi di Piala Dunia. Oh ya. iya, Irak Lebih. terakhir kapan? Saudi menang lawan Argentina. Iya, makanya. Squad yang dia lawan Argentina sama squad sekarang nggak beda jauh loh. Gua rasa kita lebih masuk akal seri lawan Saudi. Menang lawan Irak. Iya. Tapi menurut gue tuh kalau lawan Irak tuh fisikal banget. Kuat nggak timnas kita kalau ketemu yang kayak gitu? Iya juga sih. Gimana? Ya Saudi juga fisikal sih. Dua-duanya tim Timur Tengah tuh emang tim yang fisikal. Cuman makanya kita ngelawannya tuh dengan orang-orang seperti Miliano yang punya flair gitu. Jadi dia agak kebingungan. Jadi ini ngapain? Nggak ngomong. Iya, gimana? Jadi dia kebingungan. Jadi gitu menurut gue. Kalau kita punya kapabilitas untuk ngelawan tim yang bawa fisikal lebih dibandingkan taktikal lebih gitu. Benar. Cuman Saudi nggak beda jauh kok cara mainnya sama kita sih. Tapi kalau ngomongin fisikal, gue rasa kita juga bisa lah ngadu lah. Maksudnya kita nggak gembel-gembel banget juga kok. Emang gak gembel-gembel banget. Cuman lo harus lihat starting line up pentar. Misalnya untuk lawan yang fisikal kita di situ maininnya back kita bukan Itzes, Rido dan Dix. Hubner masih dipanggil. Iya, Hubner. Iya kalau nggak kayak gitu menurut gua harus dipertanyakan juga karena itu menurut gua back three kita yang paling solid. Yang paling solid itu paling fisikal banget. Di saat Rido ngejar, Itzes bisa cover, Itzes ngejar Iya sih, juga. bener. Seperti itu hal juga apakah kita melupakan? TikToknya lebih gila. Nah iya makanya. Gabriel Salibanya itu ya. Menurut gue itu yang akan bener-bener gue bingung banget untuk starting line up. Gue nggak bisa nebak sama sekali. Tapi gue pengennya 2 back sih. Gue juga pengennya main. Gue pengen banget 4-3-3. Gue pengen main 4-3-3 dengan catatan 2 DM ya. Cocok tuh gue tuh. Itu sama yang kayak tadi gue bilang. Jadi CAM-nya atau nomor 10-nya ini tidak terlalu tinggi. Dia di posisi 4-3-3. Jadi masih ada kesan bertahannya. Nah, itu kayak pas. Soalnya kita nggak ada pure number 10 juga. Nggak ada. Kita nggak ada pure number 10 juga. Dan gue rasa Tom Haye Sebenarnya Lili Pali satu babak enggak lah. Udah di umurnya dia juga. Kakak Ricky Kamboya. Itu juga bukan pure number 10 lah. Ya, maksudnya dia bisa di situ tapi. Bisa, tapi nggak ada yang pure Gila sih, number tapi 10. kalau sampai menang ya, aduh nggak kebayang gue. Kalau menurut gue lu fokus menang di Saudi 3 poin. Di game Irak bisa pragmatis. Tapi secara kemungkinan lo gimana? mau 10 pemain di box juga nggak apa-apa. Lo udah ngantongin 3 poin kok. Nggak, secara kemungkinan gimana? Maksud gue menang lawan Saudi. Menurut kok- gua nih, kok gua kenapa kayak- tiba-tiba orang kita setahun terakhir poin kita jauh lebih banyak dibanding Saudi. Saudi lawan kita 1 poin, kita lawan Saudi 4 poin. Kenapa takut? Kita 4 poin lawan Saudi, mereka 1. Kenapa lo tiba-tiba takut? Apa yang berubah? Menurut gua nggak ada yang berubah. Ya, Di luar struktur manajemen dan wasit. lain-lain ya. Gue ngerasa sekarang tuh kita lebih ke kayak ini kan menurut gue ronde pertama kita, round 4 pertama kita kan. Di situ kita sedikit mawas diri kayak oke deh timnas, mestinya alhamdulillah. Mungkin takut berekspektasi kita ke Benar. Takut berprestasi, cuma harus pede. menurut Iya emang gua. harus pede, dukung timnas harus Dan pede. gue ngerasa kayaknya Saudi di round 3 sama di round 4 level keseriusan main dia agak sama aja. Round 3 nyantai ya, kita round 4 aja. Iya. Kayaknya gitu kayaknya. Dia dibuktiin kok di Saudi di ronde 3 dia nggak bisa di atas Australia atau Jepang. Nah. Menurut gue dia 2 kali main bersama kita dengan 2 manajer berbeda, nggak ada wow-wownya banget menurut gue. Tapi Di susah waktu kita sih. seri juga nggak ada wow-wownya. Susah banget ini, gila. Iya, tapi susah menurut lu kenapa susah? iya kalau ngomongin pede, cuman kita ngelawan tim yang pertama langganan Piala Dunia, kedua dia pasti ngoyoh banget buat dapet peringkat 1. Ya udah Nah, siapa gini, siapa gini, sih nggak gini. ngoyah? Ya siapa sih kita ngoyoh juga kok. Ini gini, banyak orang yang nggak tahu ngoyo artinya apa. Ini coba ngoyo artinya. Yang apa ya secara KBBI apa itu ngoyoh? Ngoyo itu ini. Pengen banget gitu, pengen banget. Maksa, Siapa yang maksa. nggak Pengen. Maksa, Kita ini gila-gila. maksa lawan maksa. Semua yang di ronde 4 itu maksa lawan maksa. Udah. Tapi iya juga sih. Amit-amit misalnya kita ngeronde 4. Doli ini positif banget dia, Mang. Bagus lah. Makanya Nggak kayak lu. Iya Lu mau juga. siapapun yang main yang lu dukung pasti lu nggak pernah menang nih game. Nggak pernah lu, gua nggak pernah denger lu. gue pede. sebenarnya lebih ke realistis aja gue. Enggak kok kita berkaca Apa? realistis. Ya kita bisa ngambil poin, realistis itu. Ngambil poin Dia, ya. dia realistisnya aja positif dia. Enggak, Tapi realistis bener kan lah, make sense. realistis kita melihat dengan realita. Realitanya kita 4 poin, mereka 1 poin lawan kita head to head.
Iya. Itu realita. Ini yang- kalau yang- mau bikin analisis itu realita. Gimana yang serem tuh faktor-faktor X-nya tuh. Nah Faktor itu kan ada itu masuk yang dalam serem. itu masuk dalam Enggak, gini. hitung-hitungan gue juga. Di saat tim lo jago banget, mau wasit kayak gimana pun, lo menang. Iya, asal lo golin banyak. Cuman emang kita sejago para Jepang. Iya, Itu dia lu maksud ngomong gue. kayak gitu seakan-akan kita apa? Kita Jepang nih. Emang kita sejago di Jepangan. Nah, itu kalau mau mampir ke Jepang. Menurut gue kembali lagi, ini semua di tangannya tim teknis gimana meramu taktik karena ini game of taktik. Iya. Pemain kita banyak, cuman nggak ada opsi skenario banyak kan. Iya, Karena banyak pemain banget. deep, skenario deep. Yes. Iya kan? Dan even gimana Saudi caranya juga mereka tahu. milih yang tepat? Ini semua orang ngerti, orang paham dia. Bego pertandingan. Dan menurut gue Saudi pun nggak tahu kita akan datang. Nah, dengan itu pertama itu, brother. jadi senjata. Itu Dia brother. nggak tahu dengan apa? Game kan gini. Saudi nggak tahu apa? kita nggak tahu. Nggak, Kita- game kan dibagi sepak bola sorry ya, dibagi sama dua secara garis besar ya, dua preparasi. Preparasi menghadang atau bukan menjumpai game. Oh kita bisa analisa timnas mainnya kayak gini, kita siap-siap. Oh weakness timnas di bek kanan, kita siap-siap. Oh ya, let's say ya. Mereka datang dong di babak 1 dengan preparasi. Based on track record timnas mainnya gimana dengan analisa, Iya. ya kan? Dan ada lagi paruh keduanya adalah analisis in game, gimana lo adaptasi. Nah, Iya. coach ada yang beda-beda, ada yang jago banget, ada yang biasa aja in game manajemennya. Nah, senjatanya timnas ini agak abu-abu. Ramuannya adalah kita bisa ngasih surprise elemen. Mereka nggak bisa preparasi. Karena kita semua pemain stylish. Ah, Lah, tapi kok stylish? nggak sesimpel. Nggak, bener kok stylish sih. Ya kan semuanya bisa taruh mana aja. Jadi kok stylish? Bahasanya karena kita kita dari paling dasar ya, kita nggak tahu, mereka nggak tahu kita main filosofi seperti Nah, apa, itu. mereka nggak tahu kita main formasi apa, mereka nggak tahu kita masang pemain apa, ya kan? Nah karena itu jadi senjata positif buat kita, mereka nggak bisa preparasi Dia dengan nggak full. tahu, bener. Tapi gue rasa Karena kita nggak- banyak. ntar dulu, Tapi nggak kalau Apa hubungannya sama stylish? Iya, nggak ada Pemain-pemain namanya. stylish bisa taruh di mana aja. Stylish sama taruh di mana aja tuh beda. Oh, apa namanya ini? Apa? Ya? Apa Nah yang jadi bisa- menurut Abang gua Bung. Nah, gitu, jadi jadiin positif aja. Ya, Nggak, multi- nggak, tapi nggak, cuman menurut gue itu- gamenya nggak sesimpel itulah. Loh, enggak untuk di awal itu make sense. Itu make sense di saat Gila lawan lu. lo enggak gini. Enggak lu mau bilang Saudi kayak gimana? Iya level pun. kepelatihan dia nggak mungkin sereceh itu. Bukan mungkin kenapa? Dia pasti mempersiapkan supaya dia tahu bakal ada surprise elemen. Dia tahu lah squad depth kita gimana. Jadi dia gini sorry, dia mempersiapkan ngasih setiap pemain Nggak, pasti. nggak. Dia mempersiapkan Kemungkinan yang akan terjadi. Oke, tapi kan babak 1 mereka harus masang formasi. Oh, kita main 4-2-3 ya. Saya ekspektasi kita mereka main 3-5-2. Kan ada yang disetting. Loh iya, tapi kan itu artinya lu mengharapkan kebetulan gitu. Lu mengharapin kebetulan, Bahlul. Nggak, kebetulan yang dirancang sama Saudi nggak sesuai sama squad yang dipasang sama Sekarang gini deh gampang. Clivert. Gimana sih? Sekarang gampang gini. Kita aja nggak tahu. Gimana mereka? Kita aja nggak tahu taktiknya mau kayak gimana. Iya, makanya kalau gitu artinya lu meremehkan staf kepelatihan Saudi. Enggak, gua nggak meremehkan. Cuman gua tahu. Dia nggak mungkin seecek-ecek itu. Nggak, bukan masalah Enggak, kita kan gini. banyak formasi yang bisa kita Iya. pakai. Iya, pasti Dia ada nebak lah kasarnya gitu nih. Iya, Bahasa ada- bodoh-bodoh Loh, aja. iya bisa jadi itu Nah, nebak-nebak. iya, Tapi kan emang semua nebak. dalam catatan dia. Iya, Iya. gini San, sorry ya. Kita main catur. Gue udah tahu nih, lo tipenya yang agresif, attack duluan apa. Gue adaptasi dong. Oh ini lawannya Hasan, beda sama Karim yang mungkin pragmatis. Gue masang beberapa step pertama gue Oke, di catur oke. 10-15 Iya, gue tahu. Iya. Heeh. Nah, kita karena unpredictability itu, kita nggak bisa ngambil sebagai senjata Advantage. positif. Loh, iya, gue tahu Dan Saudi nggak orang jangan Dan yang lu nggak bahas semua, tadi. sorry to say, ini nyata nggak semua pelatih bagus in game management, itu aja. Mereka bagus ngerancang, pas udah di lapangan bingung mereka. Bingung. Lah iya, tapi aduh sorry Tapi banget ada ya. ada hal yang Gue bisa terlalu dibenerin. pesimis banget. Gue bodo amat lah, gue nggak peduli apa Nah, komentar lu netizen. Saudi. Tapi nggak bukan gitu. Maksud gue kita nggak bakal secerdas itu menurut gue. Bukan masalah cerdas. Iya, Kita aja nggak, besok kita ntar dulu, nyeting. kita nggak mungkin segampang itu mengelabui strategi mereka. Bukan San, masalah San. ngelabui apa San. yang lo bring to the table. San. Gue nggak tahu lo besok masak apa, nasi goreng atau ketoprak atau gado-gado. Gue tahu dia besok Iya, bakal tapi gado. itu terlalu gampang gitu. Nggak, kok Gue, terlalu- gini. untuk level round 4 itu terlalu kok begini sih? Apa yang begini? Lo kira Indonesia? Oh kita surprise yuk? Nggak ada yang surprise. Dari sananya udah Kita tahu surprise. tiba-tiba pas datang Saudi kaget gitu kan. Iya. Oh ternyata nggak sesuai ini nih. Iya.
Nah kayaknya itu menurut gue ketidakmungkinan. Kenapa? Di 3 game terakhir kita Kok nggak bisa dapat nggak informasi tahu? yang sama 3 loh. game terakhir kita versi beda-beda, pemain beda-beda kok. Iya. Gimana sih? Loh iya, tapi kita kan aja bingung. Tapi kan dia Kita di yang sono- ngikutin bingung. Jadi kan pada kerja semua nih pelatih. Loh. Nyari tahu apa yang dibawa sama timnas siapa aja. Mindset lo gitu, semua pelatih jago, semua pelatih juara Liga Inggris, soalnya semuanya kerja. Semua kita nggak boleh meremehkan. Aiman Wicaksono. Ngerti nggak apa yang maksud gue? Ini orang tetak loh. Enggak, gue nggak predictability ini menjadi faktor. Iya, gue setuju bisa jadi itu menjadi faktor. Iya. Cuman kayaknya terbantah di kepala gue karena kok segampang itu. Enggak kayaknya. Enggak ada yang bilang gampang, San. Gampang itu, San. Cuman gue maksudnya bilang itu faktor advantage. poin positif. Kita Iya, tahu mungkin mereka iya. mainnya gimana. Gue tahu senjata Ya kalau apa. begitu bisa dibalik dong. Mungkinnya Saudi begitu juga. Enggak dong. Kita bisa terjebak dalam itu Tapi juga. kalau mau ngomong gitu gini. Kita juga bisa terjebak dalam itu. Probabilitas dia ngelihat 10 game terakhir ya udah pelatihnya sama, cara pemainnya sama itu. Dan probabilitas dan ada mereka pemain surprise. datang setiap kali kita match day. Tiba-tiba ada Emiliano, tiba-tiba ada ini. Ada dinamika baru Iya, nih. bisa jadi kalau itu mungkin. Tapi kan, aduh nggak tahu ya. Enggak ada Gua yang kayak- segampang itu, Nggak enggak ada yang mungkin segampang. asumsinya Hasan dong. Nih misalnya timnas 6 taktik buat preparation. 6-6-nya disiapin. Enggak mungkin kan mereka babak pertama udah masang sama Iya. taktik. Gue ngerti itu. Cuman staf kepelatihan Saudi itu pasti 6 kompleks gitu maksud gue. Pasti mereka kompleks. Dia ngasih tahu apa aja yang akan terjadi di lapangan. Dan kemungkinannya untuk gagal tuh kecil buat gue. Berarti Everton kemungkinan gagal kecil. Kok kalah mulu? Goblok. Semua klub apalagi profesional tingkat selevel Saudi pinter tim teknisnya. Loh, iya. Sama kayak tim kita. Ya udah kalau pakai cara berpikir begitu, kita juga mungkin terjebak dalam itu Tapi artinya. probabilitas kita karena variabel-variabel tertentu. Lebih banyak, Pemilihan, mungkin aja. Cuman termasuk kayaknya, kita. tapi kayaknya enggak kalau buat gue. Gak, lo bedanya gini San, dimana kalau misalnya lo ngeliat Saudi, dia main dengan formasi yang sama terusan. Formasi yang dia pakai apa? Coba gue tanya ke lo. sambil nyari lebih tepatnya. Iya betul. Iya. Formasi yang dia pakai 4-1-4-1. 4-1, iya nggak? 4-2-3-1, 4-1-2-3 ya kurang lebihnya. Iya, begitu dia ya. bisa main kayak begitu. Lo ngelihat dia lawan siapa? Dia lawan Cech aja. Dia bermain dengan formasi kalau nggak 4-3-3. Itu tuh ketebak. Pemain-pemainnya ada Itu sih. aja yang mainnya. Iya, itu aja. Iya, gue tahu emang itu aja. Iya, maksudnya kita tahu nih si Aldo Sari main, si ini main. Maksudnya kayak gitu tuh tahu kan lu? Tahu. Nah, sekarang gue tanya ke lu. Timnas Dia 3 tahu nggak timnas main kayak apa gitu kan maksud lo? Timnas 3 game terakhir. Lo Beda-beda. tau nggak yang bakal starting siapa gitu aja deh. Ya nggak tahu. Ya udah. Ya, makanya kalau lu pakai cara berpikir kita, masa lu mau samain sama pelatihnya Saudi? Kan beda dong. Kita nggak tahu. Dia tahu mungkin. Kenapa dia tahu? Dia ngeliatnya di mana? Dia kan nyari tahu pasti dia punya tim nih. Lu cari tahu siapa Nyari tahu aja apa, orang-orang intel. kira-kira siapa Ada aja yang bakal intel main. ke tempat TC-nya ini Enggak kan? timnas. Dia punya data nih kira-kira Kluivert bakal mainin siapa. Kira-kira ini gimana? Mungkin nggak dia, ini nggak dia. Nggak, kalau Kita kan misalnya- nggak sedalam itu, makanya kita juga nggak tahu. Ya susah ngobrol sama Abu Janda begini. Iya capek udah ganti topik next aja topik. Next topik. Nah, apa namanya? Nggak, tapi kesimpulannya buat gue kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Nggak, gue tetap balas itu. Cuma menurut gue, apakah itu bisa jadi pisau dua mata? Pisau bermata dua. Pisau bermata Sama dua. aja, anjing. Itulah, lebih tepatnya di dia. Karena di satu sisi Saudi nggak tahu kita formasinya apa. Di satu sisi pemain-pemain nggak comfortable dengan formasi karena formasinya gonta-ganti. Iya pasti dong. Iya pasti. Tapi itu Kehadiran tuntutan pemain Liliano profesional. aja. Bersantai. Nah itu dia, coba lu pakai itu juga dong. Berarti selama ini ya kehadiran Miliano aja, kehadiran pemain setiap round baru adalah suatu elemen baru. Iya. Emang kita timnas adalah timnas adaptif. Dibentuk dari 2-3 tahun lalu, setiap ada pemain baru berubah. Walaupun mungkin filosofinya dari manajer coach sebelumnya selalu sama ya. Jadi menurut gue wah. Bener, dua mata pisau jadinya. Bisa jadi surplus elemen buat dia, bisa jadi malah bahaya buat kita. kagok. Tapi malah perbedaannya gini, bahaya buat kitanya enggak, kenapa? Karena squad depth yang kita punya sekarang bagus banget. Iya. Lo bedanya dulu, lo misalnya pemainnya modelnya yang biasa main 3 back, lu paksa 4 back pusing. Ini pemain-pemain yang bisa ada yang kalau mau 3 back gue panggil dia, kalau lo mau 4 back gue dia yang main. Langsung main 5 back, mereka udah kebiasaan main 5 back. Dalam. Tinggal turun. Dalam. Iya, tapi nggak segampang itu lah bro. Dia menurut gue gini, 80 menit ditentuin besok Dari 80 setiap menit akan menentukan apakah kita ke Piala Dunia atau enggak. Jadi Iya. menurut gua Ini pertandingan terbesar udah. sepanjang sejarah Indonesia. Kalau katanya dan gue dengar kalau kita lolos Piala Dunia libur seminggu. Coba diskusi dulu. Capek lo. Pak Prabowo, Sebulan. Iya, tolong kucingnya siapa namanya? Bobby. Bobby kalau nonton tolong Bobby bilang Suryadi. bilang ke Pak Prabowo.
Kalau kita pengen ada liburnya. Nah, gue iseng mau nanya kalian prediksi skor untuk melawan Saudi. Dari yang paling optimis dulu. Gini deh, sorry sebelum kesana ya. Ini masih sebenarnya gue masih ada banyak mau gue omongin. Boleh. Gara-gara Hasan 15 menit kita habis. Boleh. Dengan mungkin. Enggak, sorry banget. Gue bukannya pesimis. Gue bukan gimana ya? Iya udah. Gue realistis aja gitu. Gue tetap Wah, bahasa nih begini nih. Ya udah gini, pertanyaan gue adalah ke kalian bertiga, siapa pemain yang kita miliki yang bakal membawa perubahan? Pelupesi gue. gue Verdong gue. Gue Pelupesi parah. Menurut gue battle midfield kalau kita ada Pelupesi jauh lebih tenang. Gue udah ngobrolin sama Papa ya, kebetulan di off cam sering. Dan Papa juga setuju. Bohong, Papa nggak pernah ngobrol, bohong lu. Papa sehari 2 kata, iya kagak. Apa namanya di sini gue yakin banget dengan adanya Pelupesi midfield kita jauh lebih comfortable. Mau ada Tom Hai di situ tetap aman, Setuju. tetap nyantai, dan gue ngerasa dia yang bakal jadi pembeda kita. Kalau dari situ. Kalau untuk dari Bung Hasan gimana? Gue Verdong, gue jelas. Dia selalu jadi pembeda di timnas. Emang nggak begitu kelihatan mungkin di TV. Cuman ada beberapa hal-hal yang kita jadi menang ya gara-gara etos kerjanya dia, konsistensi dia, gilanya dia lah. Pokoknya menurut gue Verdong. Nah, Saudi sebelumnya juga gitu. Makanya gue setuju. Makanya kenapa menurut gue lo isi gelandang sama pemain-pemain engine kayak Verdong. Setuju. Beresiko. Kalau menurut Bung Nugi yang dari tadi banyak opininya. Kalau menurut saya sebenarnya Verdong, cuman kalau mau dibedain lagi gue Miliano. Jadi Kenapa Miliano? Miliano nih jago karena dia punya kemampuan capping. Dia punya kapabilitas yang di luar winger kita. Benar juga. Kita udah lama loh nggak punya orang kayak gitu. Iya, Udah lama kita nggak terakhir punya siapa? main Iya. kaki kiri kuat kita nggak ada. Nggak Benar, ada. udah lama banget kita nggak punya pemain model. Dan kalau lu perhatiin Patrick Kluivert demen pemain kiri ditaruh kaki kanan, pemain kaki kanan ditaruh kaki kiri, itu cakep. Rongput. Iya, Siapa kita pemain kita terakhir yang model Mialo siapa yang kaki kiri capping lari ngegolin? Boas terakhir mungkin. Jadi menurut gue bisa jadi different. Let's talk about Miliano. Menurut lo apakah fair dengan pemain umur 21 tahun lo taruh pressure buat dia untuk perform di bisa dibilang match yang berpengaruh ke masa depan negara sebuah bangsa 17 Agustus 1945. Ya menurut gue fair. Fair? Dan Dan fun fact dia kemarin baru mencetak assist ya. Main 45 menit di Utrecht cetak assist dia. Dia tahu dia main bagus. Our player bro. Dan kita nggak menggantungkan harapan ke Miliano. Kita kayak di posisi squad timnas sekarang kita bisa menggantungkan harapan serata semuanya. Cuman gue setuju sama Nugi apa yang Miliano hadirin. Menurut gue kita belum lihat sebelumnya. Sebelumnya sorry to say kita stuck harus mengharapkan front three kita yang sebenarnya kurang. Apalagi di kanan ya. Seadanya aja jadi. Seadanya aja. Dan makanya kehadiran oleh Romeni buat gue merasa seperti angin segar. Angin segar. Karena ada suatu striker yang kelihatan tekniknya di atas rata-rata. Nah, kehadiran Miliano ini bakal mendabelkan itu. Makanya gue excited melihat tandemnya Miliano sama Romeni walaupun nggak bakal tandem. Cuman kehadiran dua pemain yang bisa teknik yang kita bener-bener menurut gue tekniknya pemain level tinggi lah, pemain Europa League ini. Ya kan? Jadi menurut gue Miliano bakal strong banget. Tapi Zylstra juga menurut gue membawa kehadiran fleksibilitas taktik yang unik. Iya. Karena di saat dia hadir kita nggak harus rely sama Romeni untuk striker. Bener. Romeni bisa di 10, bisa second striker. Tipenya juga beda-beda. Menurut gue Romeni itu di Oxford dia berapa kali main nomor 10. Dia bisa main nomor 10. Nah ini elemen ini yang lo maksud tadi kan? Iya. Masih mau dibalikin. Iya. Enggak, gue tahu maksudnya. Lu jangan kira gue nggak tahu. Gue Iya. tahu. Nah menurut gue dia second striker. Kalau emang etos kerja dia bisa bagus, menurut gue bisa worth to try juga. Iya. Oke, cuman dengan dia nggak main sama sekali di season ini di klubnya, apakah itu berpengaruhnya akan besar banget? Ya mungkin kita lah. nggak ada pilihan. Mungkin. kita nggak ada pilihan, menurut gue kita nggak ada pilihan, tapi put our best players di lapangan, berdoa, berpreparasi, dan hope for the best. Naik. Tidur habis itu. Ikhtiar dan tawakal. Betul sekali. Ya Ustadz kan? Doli 2025. Jadi menurut gue sorry to say, kok nggak sorry sih gue, 3 poin kita bisa. 3 poin Kita pasti. bisa percaya. Oh, iya, percaya mereka juga harus percaya. Kita sebagai Iya. fans harus percaya. Kasih energinya. Kasih energinya. Percayalah, menurut gua kita kasih energinya. Kayak gue kan. Percaya. Kita gue bakal percaya kok, lu jangan framing gue. Cuman
tanda tanya besar lah. Dia sponsor terbesar World Cup tahun besok, Saudi. Ya masa dia nggak lolos? Masa dia nggak lolos? Sponsor terbesar Saudi. Iyalah, Aramco. Sejarah membuktikan bahwa kadang-kadang insiden-insiden atau event-event terjadi adalah yang membungkam dunia adalah insiden yang tidak diekspektasi. Betul sekali. Wah, itu kalau Mungkin emang menjadi terjadi- cerita Saudi Arabia menggelontorkan ratusan triliun tapi tidak lolos World Cup. Itu gue pengen banget itu. Ayo kalau bisa begitu gitu. Nggak Cuman mungkin, nggak mungkin. tanda tanya besar aja. Nggak mungkin lah. Masa dia nggak effort lebih? Ininya Shang-Shongnya, bawah-bawahnya. Dia mainin U20 aja besok. Gimana caranya? Dia pasti lolos anjing. Nggak mungkin dia nggak lolos, mustahil. Berat. Enggak nih siapa sih gue ngobrol sama Nggak, ini Tuhan. gue bukan mengecilkan negara-negara musuhnya dia, cuman dengan powerfulnya negara dia, apapun bisa dilakukan. Iya, itu gue setuju. Lo tapi kalau misalnya lu deketin cewek nih, lu tajir mampus total mentok. Iya. Temen lu udah bantu setiap hari. Iya, udah kayak gimana? Kalau lu nyebego, blunder nggak lolos gitu maksudnya. Iya. Cuma kalau misalnya ada orang tiba-tiba nggak biasa suka. aja, biasa dia lebih demen sama yang no ya, no cewek. Ya, Nggak perlu-perlu amat. Lu dari tadi pakai cara-cara ini lu. Lu dari tadi mau kita pakai ngomong A1 sampai 1 2 di otak lo enggak 1 sampai 3 bengkok aja otak hati lu. Kita berat juga ngobrol di sini. Tapi ntar pas timnas menang lu paling heboh. Loh, emang kan tapi kan gue ngedukung, bukan emang kalau kayak gitu gue nggak boleh gitu timnas menang gue seneng. Salah juga sih lu. Ya aneh banget lu. Salah gua di sini. Terus gara-gara gue pesimis gue nggak dukung timnas gitu. Ya lu bilang tadi di luar ngomong sama gua. Menurut gue gini, Patrick Kluivert dan kawan-kawan juga harus pinter melakukan perubahan taktik di babak 2. Karena menurut gue kalau kata Oleh babak 1 adalah babak pemain, babak 2 babak pelatih. Babak pelatih. Iya kan? Itu dia. Cuman gue pengen tahu sih. Gue ngomong. Oh iya udah, sorry. Ntar aja abis nih. Gue ada cadangan, kita ada cadangan yang mempunyai profil masing-masing. Dia harus berani. Balik lagi, tactical flexibility. Kalau kita udah unggul 2-0, nggak apa-apa ganti 5 back. Nah. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa. Dan lo apakah ngerasa Patrick Kluivert itu in game manajemennya bagus? Ya mungkin kita sampelnya belum terlalu banyak ya. Iya betul. Kita belum nonton ini. proven banget Kita lah. belum tahu. Menurut gue emang match besok tuh bener-bener kita tahu siapa pelatih kita, siapa kita, dan apa namanya, sejago apa timnas kita itu akan dites banget. Apakah setuju? Setuju. Nah realistis, kita ngomong realistis. Gua posisi 2 dari 3 gue udah senang. Iyalah jelas realistis. Tapi makin puas berat lagi masuk ronde 5. Puas. Nggak Puas. masalah. Nggak masalah. Kemarin kita buka sama lu ya. Lah emang Kita pasti buka. makin berat. Lu kalau nggak mau berat ya nggak lolos. Madagascar ya, siapa ya? Iya maksudnya ada Gampang. opsi-opsinya, cuman ada beberapa yang kuat banget. Cuman kan undi. Ronde 5 sifatnya undi. Kita bakal susah lawan Asia peringkat di 2. Tetangga, maksudnya grup tetangga di Asia. Kalau itu lolos, undi udah, lo bisa dapat yang gampang. Iya bener. Cup lagi tapi Hah? sistemnya cup knockout. Enggak, sekali. Sekali Dua agregat, 1-2 game Iya dan itu yang paling playoff. itu yang paling realistis. game ya? Itu yang paling Satu realistis. Itu yang paling realistis buat gua. Kita peringkat 2. Yang paling masuk akal. Iya realistis peringkat 2. Tapi koreksi kalau gue salah ya. Peringkat Salah. 2 peringkat 2 ketemu home away. Kayaknya home doang ya, Pak? netral ya. Netral kan, cuma segame doang kan? Netral. Nah, ketemu satu baru adu antar benua kan? Iya, sekali lagi. Oh, sekali doang, bukan kayak bagan. Enggak. Enggak ya? Kali. Oh, oke. Soalnya gue sempet kayak ada ngeliat Sekarang nomor 2, bagan-bagan. potensi nomor 2 di grup tetangga siapa? Antara Oman, Qatar atau Oh 2 leg, kan? sorry. Round 5 lu 2 leg ketemu. 2 leg home away setau gue. Ya. Uni Arab Emirat, Home away. Oman atau Qatar? Qatar. Qatar bisa nomor 2, 1 atau 2 Qatar. Nah. 2E juga berat. Di playoff baru netral. Tapi Oman lagi jago juga loh, Pak, ya kan? Waktu itu Oman juara Piala Teluk. Di Oman. Bahrain lawan final lawan Oman. Nggak, striker Oman tuh setahu gue siapa lu, Pak? Striker Oman. Paman lo ya, Pak. Paman. Gober paman. Ya gue cuma ngerasa gue pribadi, gue bungkus di ronde 4 lolos. Gue semua pengen sih, cuma gue pengen banget. Wah, Gua bukan udahlah, harapan. come on. Ayo dong. Ya berarti realistis 2. Iya 2. Kalau 1 kayaknya sorry banget. Berat. Berat. Ntar lihat aja. 1 berat. Gue udah lihat di Lu lawan mimpi. Saudi, Bro, gila. Udah masuk ke mimpi gue nih. Gue gak kebayang. Iya, lo menang sekali, lo udah pasti 2. Lo menang sekali, lo 2. Iya, emang Iya iya. menang sekali aja dulu. Bener, setuju gua. Iya. Aman udah Kalau peringkat Irak 2. kalah 2 kali. Ya udah kita masuk. Kalau kita menang dan seri sekali Masuk. terus Saudi Iraknya seri, peringkat 1 kita. Iya enggak?
Menang sekali. Saudi Irak seri peringkat 1. Peringkat 1. Jadi 4 poin bisa peringkat 1 juga. Peringkat 1. Pokoknya 1 menang 1 kalah, lo peringkat 2 udah minimal. Tinggal gede-gedean menang doang. Iya. Main di gol div. Enggak, tapi kalau 1 kali menang, Satu kali kalah. menang kita udah pasti Peringkat antara grup 5 kalau nggak lolos. 1 kali menang 1 kali kalah juga bisa. Enggak kalau 1 kali menang 1 kali kalah. Iya, bisa, 1 kali menang 1 kali berdua kalah. kan? Kalau misalnya lawannya Seri. 1 kali menang 1 kali kalah. tapi yang satu misalnya menangnya 4-0. Lo menangnya 1-0, yang sebelah kayak misalnya Saudi serinya sama kita menang 5-0, ya dia yang lolos. Apa sih ini orang gitu? Bener, goblok. bener. Ini siapa sih? Dan menurut gue tipe pemain kita fit, pemain kita ready, pemain kita cukup. Liga 1 membawa angin segar terhadap pemain-pemain kita karena mendapatkan game time. Menurut gue dia Tom Hay, dia Rizky Ridho, Jordi Amat. Itulah kita ready, bismillah. Bismillah kita lah ini. Menurut gua harus one to watch lah. Iyalah, jelas. Iya, kalau ada yang nggak nonton menurut gua Bahlul. Ali Setahu juga kita Ntar dulu. action. Kalau kita seri 2 kali gimana? Kalau kita seri 2 kali tergantung kok Match-nya mereka. sono. tergantung. Harus Saudi menang 2 kali atau Qatar menang 2 kali. Irak. Oh, Qatar, Irak. Sorry, Irak menang 2 kali. Kita seri 2 kali misalkan. 2 poin. Iya, mereka harus Iya, 0. salah satu harus ada yang 0. Iya, Enggak, salah satu harus ada yang seri sekali, kalah sekali. Itu. Iya, berarti Seri sama kita, kalah sama Saudi, gitu. Saudi Irak harus ada yang menang kalau Iya. ketemu peringkat 2. Iya. Nggak boleh seri lagi. Kalau seri lagi seri semua dong. 2 poin semua. Main di gol. Nggak ada 0 semua. Udah ulang. Iya gimana ya kalau gitu? Gambreng. Pakai gol. Oh iya, head to head banyak-banyakan ya. Iya. Oh, udah seringnya 7-7. Playoff biasanya. Kalau kamu main bola, Kalau semua satu sama semua, Bay. Sweet ya, akhirnya sweet ya, gambreng ya, gambreng kalau gitu. iya. Kacang-kacang panjang kalau Tapi gue penasaran. Marcelino nggak dipanggil ya, kesian ya. Ya kita ngomong yang mungkin call up sedikit sebelum kita tutup ya. Boleh. Kolab. Calling. Oh, kolab ya. Marcelino nggak dipanggil, Ivar Jenner nggak dipanggil. Itu yang 2 utama ya. Siapa lagi sih? Stroik. Bener dipanggil. Ivar Jenner tuh ke U23, Stroik Iya. juga ke U23. Semua U23. Ya menurut gua Marcelino expected. Nggak dapat menit bermain. Di Oxford dimasuk klubnya juga belum masuk. Dipinjemin juga belum masuk Belum ke tim. main. Menurut gue expected. Kalau Ivar Jenner yang sebenarnya gue agak tanda tanya. Ini orang bagus buat jadi pelapis. Dia palu gada menurut gue. Apa lu mau gua Dia enggak ada? box to box. Dia breaker yang bagus. Berarti sebegitu PD-nya Patrick Kluivert dengan midfield Yang ada sekarang. Iya, Joey, Hay, Kambuaya sama Klok. Berarti bisa dibilang Klok nge-replace Jenner. Iya. Bener, gila ini. Tapi katanya banyak yang bilang di komen-komen ya yang gue lihat kode 56, kode 56 Marcelino itu apa sih? Apa ya? Kode 56. Nggak ngerti, gue bukan anak gaul. Kode 5 apaan gue nggak tahu beneran. Apa ya kode 56 gitu? Emang apaan sih? Nggak tahu beneran gue. Hah? Nggak tahu. Cari tahu buat netizen juga. Apaan sih? Soalnya di komen banyak yang bilang A1 kode 56 gitu-gitu. Apa sih nggak tahu gue. Ya gue nggak tahu, gue makanya nanya ke kalian. Nanti di luar studio lah. Kita sih tahu, nggak tahu apa-apa. Nah, Dari sini pakai kartu kedisiplinan. Apa? Jadi kalau seri sama Seri satu lama semua. pakai poin disiplin. Kartu. Pakai poin disiplin kartu. Kalau kartu kuning -1. Paling ahlak yang mana gitu. Yang ahlak menang. RP. Yang Iya, iya. ahlak. Ahlak menang. Berarti yang ahlak menang ya kalau seri sama. Nah itu kalau masalah akhlak di antara 3 negara kita negara paling berakhlak. Gue bisa jamin. iya, gue Karena yakin. kita tagline kita ahlak kan di BUMN. Akhlak bro. Iya benar sih. Warga-warganya lu lihat. Iya. Indonesia. Oh. Seri juga baru diundi. Diundi Siapa Pak. lagi Pak yang calling selain Ivar Jenner sama Marcelino? Kayak ada satu lagi tuh, 2 lagi yang nggak dipanggil. Oh ini Sensuep ya Gundo. Gundo tuh levelnya timnas loh sebenarnya. Iya, jangan Tapi sayang. dia buat cyber sebenarnya bisa tuh Gundo dipanggil ke timnas ya. Kenapa? Dengan suara dia yang Liodra ya? iya, suaranya kan kenceng banget. Liodra. Bisa tuh buat menyuarakan protes-protes. Kluivert kan anteng, diem. Nah, dia bisa jadi JJ-nya STY. Gundo jadi yang ke wasit apa dia tuh. Oh, wasit Yeah. jiper. Lu wasit Jiper. sampein Gundo. Disalamin begini disalamin. Disalamin tangan lu dibekep. Jiper wasit kena Gundo lu. Mesti senyum Bener. dia.
Harusnya, wah iya bener loh, Gundo sama Pak Erik, mungkin kalau Pak Erik dengar, saya berpesan aja, emang ini nggak terlalu masuk akal, cuman Gundo layak banget ada di staf kepelatihan timnas Indonesia menurut gue. Cuman bagian teriak-teriak doang. Bagian teriakin wasit. Oke, itu aja. Ya udah. Udah, cukup ya. Kita live react loh guys. Ya. Live react-nya yang udah pasti ada itu Nugi sama Hasan. Ini. Enggak, udah pasti gila. ada. Nugi, Hasan, Papai, Basya, Ali udah pasti ada. Insya Allah. Udah pasti ada di posternya, oke? Kita bakal live react, kita bakal nonton bareng-bareng timnas lolos ke World Cup, insya Allah. Amin. Semoga timnas lolos, ya Allah. Amin. Butuh baca nih kalau gini, buat baca Sorry, doa nih. terakhir mungkin di saat kita kan juga harus melihat skenario. Di saat kita seri atau kalah lawan Saudi, menurut kalian apa yang harus dilakukan untuk game lawan Irak? Menarik tuh. Mau ntar ada preview, ada reviewnya lagi nggak, Pak? Ada reviewnya Gue lagi. baca head to headnya Irak ya sedikit. Bukan head to head, sorry. Lebih Track ke record. Track record ini Kita kalah. Kalah kita terakhir. Kalau Nira kita kalah. pagi dini hari, sangat pagi dini hari ini. 2:30 ya. 2:30. Jadi kode 56 habis itu. Apa ya kode 56? Habis itu Apa sih? Enggak. So asik bego. Nah, Nggak bisa di kamera dong, Irak home dia terakhir main menang 2-1 lawan Hong Kong. Dia bermain dengan 2-3-1. 4-2-3-1. Korea. Habis lawan Korea kalah 2-0. Si cupu. Sebelumnya lagi lawan Kuwait seri. Habis itu lawan Saudi kalah lawan Saudi 3-1 tahun lalu. Nah ini poin penting juga nih. Akhir tahun lalu dia kalah ke Gulf Cup lawan Saudi 3-1. Jadi mungkin Irak nggak sekuat itu. Yes. Irak nih cuma namanya doang. Kitanya doang waktu itu belum segininya timnas. Nah, timnas kita sekarang lawan Madrid gue berani. Tapi lu jangan terlalu jumawa juga lah. Kalau gitu terlalu jumawa, janganlah. Kita Gak ada humble Jumawa, aja. gue cuma point out Irak mungkin nggak sekuat itu. Siapa yang jumawa? Lu. Kita kalau pakai cocokologi ya, Saudi kita nonton. Di luar kita menang atau kalah dan kita menang. Saudi kita nonton nggak sekuat itu. Iya. Maksudnya permainannya tuh nggak ada yang wow banget gitu. Gimana Nggak- Irak? Strateginya nggak ada yang wow banget, pemainnya nggak ada yang nonjol banget. Dan Irak kalah 3-1 di pertemuan terakhir mereka. Walaupun ya nggak bisa cocokologi, cuman menurut gue ini dua game yang bisa menang, dua-duanya bisa menang, cuman unlikely dengan faktor permainan, dengan faktor eksternal unlikely. Tapi bukan yang jauh di atas kita ini nasional mereka berdua. Tapi lu terlalu percaya diri kalau kayak gitu, bro. Dia tutup deh. Cukup sih menurut gue ini susah juga salahnya. Gue gak ada yang cari diri, gue baru bilang Semuanya. unlikely kok. Cuman ini lu jangan nganggep Indonesia kayak Liga 3 Inggris lawan Arsenal gitu, enggak. Ini udah sama-sama Liga 1 atau sama-sama Liga 3. Emang kita Burnley. Ya udah. Dia Kan bisa aja Burnley menang. Dia PLS. Ya udah, bisa Colong aja. satu. Iya, bisa aja menang. Emang bisa aja. Kita nih Sunderland. Grimsby lawan MU bisa menang. Emang bisa. Ya udah Emang bola bisa. itu bundar. Ya baru. Ya udahlah. Ya menurut gue insya Allah kita menang. Jangan lupa guys nonton, disupport terus timnasnya. Dan kalau misalnya kalah atau seri, jangan reaktif. Jangan lo langsung Bener, reaktif, setuju. langsung lo kayak Ngebully, Iya, lu kalau mau ngebully, bully Instagramnya AFC atau Instagram wasitnya nanti. Astagfirullah. Ya kan udah pasti curang. Ih, belum tahu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini kalau orang harus denger, wah curangin aja lagi nih anjing Prasangka gitu. buruk lu dosa lo. Nggak Ya, penting kita jadi iya. muslimin. Gak penting kita jadi muslimin. Maksud nggak penting yang ngomong. Nggak penting ya muslimin kayak berprasangka buruk itu nggak penting. Lo dosa nggak penting. Iya, gila. Kasih tahu dosa yang ngomong. penting. Enggak, maksud gue Yang ngomong. ini kan udah terjadi, udah maksudnya ini udah lagu lama lah, kita udah tahu apa yang akan Kasih terjadi gitu. Udah lagu lama kasih terusak. Jadi prasangka gue kayaknya Guru benar. kencing berdiri. Murid kencing jogging. Pokoknya di situ ya jangan reaktif. Timnas menang lo support, timnas kalah lo support. Gitu. Kita udah nyampe di tahap sini pun udah masya Allah loh. Bener. Jadi jangan lo pada kayak anjing. gitu. Semua nonton nih 180 Semua nonton. menit. Betul. Penting buat negara kita. Ini 90. final 180 2 game. Oh, 2 game. Gitu aja. Ini penting banget. Kita butuh suara kalian, support kalian Betul sampai sekali. Jangan lupa ketik ketik Rex Rex pasti.
Ojo lali yo kalau orang Surabaya. Nah, seperti itu guys, jangan lupa ditonton, jangan lupa datang ke live react kita juga. Dan jangan lupa untuk subscribe juga kalau belum subscribe. Jangan lupa follow gue juga, gue mau terkenal. Papai Paling penting. Ponakan Haji Damong, Hasan Habsyi, Nugi Nugget, Doli Alatas, Karim Nasar dan papai.js. JS Sulpur. Kalau ingin menang antara parfum Wembley atau jersey yang ditandatanganin sama semua anggota kelompok. Dan banyak lagi hadiah lainnya. Pokoknya follow aja dulu. Follow aja dulu, oke? Papai.js. Iya, follow dan komen karena kita akan nge-pull-nya dari komen situ, oke? Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.